kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Saya Kusnul Khotimah dari SMP Negeri 2 Sampang sebagai observer. Saya Tristiawati dari SD Negeri Karangjati 4 sebagai coach. Saya Solihatun dari SD Negeri Kleng 01 sebagai coach. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan fasilitator hebat kita Bapak Haris Purnawan dan pengajar praktik Ibu Ismaini Puput Ambarwati. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Praktik 3 siklus ini terdiri dari pengamat atau observer, kemudian ada coach dan ada coachee. Calon guru penggerak berlatih mempraktikkan percakapan kucing secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Di sini yang pertama, siklus pertama ada observer yang bernama Kusnul Khotimah, kemudian coach ada Tri Setiawati dan coachee Ibu Solihatun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Inul, Bagaimana kabar Putri? alhamdulillah baik Bu Inul. Bu Inul bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat kan ya Putri? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Ngomong-ngomong Putri, saya dengar kemarin katanya Putri akan melaksanakan kucing bersama dengan Bu Solihatun. Nah ini mohon maaf Putri, sebagai observer saya akan melakukan dan mengajukan beberapa pertanyaan karena ini hubungannya dengan rubrik penilaian. Panjenengan akan melakukan kucing tersebut, yaitu sudah sesuai belum dengan alur tirtanya, kemudian proses kucingnya bagaimana, apakah kucing nanti akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Putri, kemudian pertanyaan tersebut berbobot atau tidak. Itu menjadi aspek penilaian Putri ketika panjenengan melakukan sebuah kucing. Kemudian ini ada beberapa yang harus diperhatikan oleh Putri. Yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Putri, saya mau bertanya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Putri capai dalam kegiatan kucing nanti? Baik Bu Inul, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini itu adalah yang pertama present atau kehadiran penuh. Present ya. Yeah. Terus yang kedua mendengarkan secara aktif atau menyimak secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Ya. Terus yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya, bagus sekali ya Putri untuk pertanyaan pemantik pertama. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Dari ketiga itu bagian mana yang akan dikembangkan secara spesifik Putri? Ya, baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Semoga nanti kegiatan kucing ini berjalan dengan lancar dan baik Putri, dan dapat menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang akan dibicarakan. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai apa Putri? Tujuan yang ingin dicapai dari sesi coaching ini yaitu untuk menemukan solusi Bu dari permasalahan yang dihadapi ataupun menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching atau dalam hal ini Bu Solihatun. Luar biasa Putri. Terima kasih Putri, silahkan melaksanakan kucing, semoga lancar
dan berjalan dengan baik, dan sampai jumpa kembali nanti di akhir coaching. Nanti kita akan melakukan observasi lagi lebih dalam apa yang sudah Putri laksanakan. Silahkan Putri, monggo. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat walafiat, Putri. Alhamdulillah. Tapi kok lesu sekali ya Bu? Kenapa ya Bu? Oh begini Putri, saya juga ingin di sini saya ingin mengenakan curhat saya begitu Putri. Jadi saya itu sedang kepikiran dengan murid-murid saya yang semakin hari itu semakin tidak mau diatur, Putri. Ya, tidak mau diatur ya Bu ya. Baik Bu Sol. Untuk murid-murid yang tidak bisa diatur itu ya Bu Sol, kita mungkin perlu melakukan coaching ya Bu ya. Nah, menurut Bu Sol, dari proses coaching yang akan kita lakukan sekarang, Bu Sol ingin mencapai tujuan apa nih Bu? Untuk mencapai tujuannya saya ingin anak-anak ini tertarik atas pembelajaran yang saya akan lakukan seperti itu, Putri. Tertarik terhadap pembelajaran yang Akan saya lakukan. Baik Bu, menarik sekali ya Bu. Menarik siswa supaya tertarik dengan pembelajarannya. Nah, menurut Bu Sol, bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa anak itu tertarik dengan pembelajarannya Bu Sol? Otomatis dia aktif ya. Aktif. Jadi Terus? anak ini kan kadang kalau saya itu ngomong itu suka ngomong sendiri sama temannya, ngobrol sendiri seperti itu. Kalau dia sudah tertarik dengan saya, otomatis kan dia memperhatikan saya ya Bu. Iya, Seperti itu. Jadi menurut Bu Sol tadi ciri-ciri siswa yang sudah tertarik dengan pembelajarannya Bu Sol itu tadi aktif, terus tidak ngomong sendiri ya Bu, Iya, dengan tidak temannya. Iya betul. Saya mau bertanya Bu Sol, bagaimana cara Bu Sol itu bisa menarik siswanya dalam pembelajaran? Mungkin sudah ada yang pernah dilakukan Bu untuk menarik siswanya supaya tertarik. Iya, otomatis kalau saya itu biar anak itu aktif itu karena kelas 1 saya sebenarnya sering mengajarkan permainan seperti itu. Terus kemudian juga karena ada juga yang banyak yang belum tahu huruf gitu ya Putri. Itu jadi saya bikin kartu huruf dulu untuk mereka pelajari seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak dibimbing, saya biarkan atau mungkin saya ke anak yang lain, itu pasti dia mainan sendiri. Oh iya. Berarti harus tetap dikontrol ya Bu ya, walaupun sudah diberi tadi permainan, terus ada kartu huruf ya Bu ya. Ya, bagus sekali Bu ide-idenya, solusinya. Mungkin ada solusi lain atau cara lain untuk menarik siswa? Iya, selain media tadi ya memang model pembelajarannya juga mungkin perlu juga aktif, menarik juga mungkin ya. Atau kemarin saya itu ice breaking dengan membuat itu setelkan YouTube itu ya. Mereka sih antusias, sebenarnya antusias, tapi hanya beberapa menit saja seperti itu. Berarti ice breaking yang diberikan Bu Sol hanya sesaat ya Bu, efeknya ya Bu? Efeknya hanya sesaat saja. Padahal yang diinginkan Bu Sol itu supaya anaknya itu tertariknya itu permanen ya Bu. Iya, tertarik permanen ya. Sampai selesai pembelajaran Iya. hanya beberapa menit saja. Punya kesadaran ya Bu, siswanya ya Bu. Jadi tidak tergantung dengan ice breaking ya Bu. Iya. Inginnya Bu Sol berarti
anak itu tidak tergantung dengan ice breaking ya, walaupun tidak dikasih ice breaking tapi tetap semangat ya Bu, semangat inginnya tetap seperti itu ya Bu. aktif. Jadinya saya dalam tujuan pembelajarannya juga tidak terlalu sulit seperti itu. Bagus, Bu. Kemudian Bu Sol itu tadi kalau yang berbicara dengan temannya ya, apakah Bu Sol punya trik-trik lain untuk mengatasi hal ini supaya muridnya itu tidak ngomong saja dengan temannya ketika pembelajaran? Ya, ketika pada saat dia pembelajaran anak ini ngomong seperti itu, biasanya saya itu ini Bu berikan suatu bacaan, Diberi bacaan gitu. Mungkin ada lagi Bu? Ya, karena ini biasanya yang lebih aktif ngomong atau lebih ini mereka yang sudah bisa baca, mereka yang sudah katakan bisa memahami apa tadi suatu bacaan itu. Tapi kalau sudah selesai itu memang mereka juga ini Bu sudah selesai saya Iya, sudah iya. selesai hanya beberapa menit saja. Ya, ini anak kelas 1 ya Bu ya? Kelas satu, Iya, tapi betul. campur aduk, maksudnya ini banyak ada juga yang tahap membacanya sudah lancar, ada juga yang masih belum tahu huruf, jadi itu campur-campur. Ya. Nah kalau tadi yang sudah bisa baca dikasih bacaan, kalau sudah selesai membaca ribut lagi ya Bu? Iya, sebenarnya itu kadang saya ada menjodohkan, ada di LKS itu kan ada yang Bu ya. Iya. Jadi kalau dia sudah bisa membaca otomatis kan saya luangkan untuk bisa memahami pertanyaan seperti itu. Jadinya mereka itu bisa membaca terus memahami pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja siswa seperti itu. Kemudian saya sendiri itu kadang lebih ke fokuskan ke anak-anak ini yang belum tahu huruf, karena mereka kalau misalnya nggak tahu pun mengganggu temannya seperti itu. Berarti anak yang belum lancar membaca kadang iseng. Iya, karena Kadang iseng ya. Lah, ada yang Iya. Mungkin Bu Sol pernah mencoba dengan tutor sebaya atau belum? Oh iya, untuk tutor sebaya itu memang saya lakukan pada saat itu literasi apa ya Bu. Jadi sebelum pelajaran dimulai ada 5-10 menit itu anak-anak yang sudah bisa membaca dulu. Kalau sudah selesai itu gantian punya temennya. Nah kalau sudah punya temennya, terus kemudian anak yang sudah baca itu membantu saya untuk membimbing anak-anak yang belum lancar membaca. Bagus banget Bu, solusi-solusi yang Bu Sol sampaikan tadi ya. Sekarang begini Bu, setelah Bu Sol tadi ada permasalahan, sudah menemukan solusi, kemudian saya ingin tanyakan kapan rencana aksinya nih Bu? Ya, untuk rencana aksinya itu secepatnya ya, minggu depan mungkin seperti itu. Enggak besok saja Bu. Tunggu minggu depan. Iya. Asalnya ini kan juga kita persiapan. Itu juga perlu memperbarui kayak gitu kan. Dari yang ada gitu. Biasanya kalau anak ini anaknya cepat banget bosan. Oh iya. Berarti 1 minggu ya Bu ya? Iya. 1 minggu. Baik Bu Sol, saya tunggu kabar baiknya nih Bu setelah rencana aksi. Terus sekarang bagaimana perasaannya Bu Sol setelah proses coaching ini Bu? Ya, untuk perasaannya saya tentunya lebih lega ya, karena saya sedikit-sedikit menemukan solusi apa yang kegundahan saya yang rasakan dari kemarin seperti itu. Jadinya agak lega seperti itu. Oh ini loh ide yang akan saya lakukan untuk minggu depan yang akan saya bersama anak-anak KPM bersama anak-anak saya
ya tadi rencananya Bu Sol. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Sol laksanakan di rencana aksi ini bisa berjalan dengan baik, bisa membuat anak-anak tadi yang tadinya tidak tertarik dengan pembelajaran lebih tertarik lagi dan lebih bersemangat lagi. Itu ya Bu ya yang diharapkan, supaya anaknya lebih semangat, lebih tertarik lagi, ya aktif. Baik Bu Sol, apakah sesi coaching kita sudah cukup atau masih ada yang ingin disampaikan Bu Sol? Saya rasa ini sudah cukup sekali ya Bu. Iya. Baik Bu Sol, terima kasih sudah meluangkan waktu ya Bu dengan kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan solusinya bisa bermanfaat ya Bu, apa yang sudah Bu Sol sampaikan tadi. Kemudian saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan murid-muridnya lebih aktif, lebih bersemangat, lebih tertarik dengan pembelajaran yang Bu Sol ya. Itu saja ya Bu ya. Tadi rencana tindak lanjut sudah baik. Sesi coaching saya cukupkan ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa Bu Sol pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusnul. Ya, saya ucapkan selamat nggih Putri. Saya apresiasi sekali tadi Putri sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat luar biasa. Nah, ini saya ingin ngobrol-ngobrol lagi Putri sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi sebelum coaching dilakukan. Mohon maaf Putri, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Putri lakukan dan apa yang ingin dicapai oleh Putri? Ya. Begini Bu Husnul, di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan kegiatan sesuai dengan alur Tirta, dari menanyakan tujuan bersama coaching, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu nih Putri. Memang luar biasa tadi Putri, saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Sebagai observer saya merasa kagum karena memang Putri sudah menerapkan alur Tirta dari identifikasi, tujuan umum, kemudian ada rencana aksi, tanggung jawab yang Putri gali dari Bu Solihatun tadi, sehingga kegiatan coaching tadi terasa nyaman. Tadi Bu Sol juga menyampaikannya secara leluasa, tidak ada beban. Kemudian Putri, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah Putri melakukan coaching ini? Ya, baik Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami dan mendalami lagi proses coaching dengan alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi untuk ke depan. Baik, luar biasa proses yang sudah dilakukan oleh Putri, sangat baik. Dan demikian kegiatan observasi nggih, semoga bermanfaat Putri dan kedepannya apa yang menjadi keinginan Putri, indikator-indikator yang dikembangkan juga tercapai. Dan saya mengucapkan sangat terima kasih karena Putri sudah mempercayakan saya sebagai observer. Semangat selalu Putri. Semangat. Sekian Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husnul. Sama. Kesimpulannya adalah coaching bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan mendukung pengembangan profesional dan meningkatkan hasil belajar murid. Kita melakukan coaching, observer mempunyai peran penting agar coach dapat melakukan coaching dengan sesuai dengan alur Tirta dan memperhatikan kompetensi coaching seperti menjalin kemitraan, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Tujuan coaching adalah untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee, kemudian coachee dapat mengutarakan dengan nyaman dan leluasa serta menemukan solusi. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak.
Salam dari saya Husnul Khotimah, CGP Angkatan 11.